Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merosa Emilia Harahap, NPM 210 8260 244, Blok Hematologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Saya mulai dari definisinya sendiri, yaitu anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin atau Hb, hematokrit atau jumlah eritrosit berada di bawah nilai normal sehingga kemampuan darah untuk mengangkat oksigen ke jaringan tubuh menurun. Anemia bukan merupakan suatu penyakit tersendiri, melainkan manifestasi dari berbagai kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Menurut WHO, batas normal anemia yaitu pada pria dewasa yaitu Hb-nya kurang dari 13 gram per desiliter. Kemudian pada wanita dewasa yang tidak hamil yaitu Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Kalau dia pada wanita yang sedang hamil yaitu Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian untuk etiologinya sendiri atau penyebabnya yaitu bisa karena kekurangan darah seperti pada perempuan yaitu karena menstruasi yang berlebihan, perdarahan saluran cerna, trauma, operasi, atau perdarahan kronik. Kemudian bisa juga karena terganggunya produksi eritrosit seperti defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi folat, ataupun penyakit ginjal kronik dan penyakit inflamasi kronik dan kelainan sumsum tulang. Kemudian juga bisa karena hemolisis yaitu seperti talasemia, anemia sel sabit, defisiensi GPD dan anemia hemolitik autoimun. Kemudian untuk faktor resikonya yaitu asupan zat besinya kurang, kemudian pola makan tidak seimbang, kehamilan, menstruasi yang berat, penyakit kronik dan parasit atau cacing serta malnutrisi. Kemudian untuk patofisiologinya yaitu pertama karena adanya penurunan eritrosit atau Hb dapat mengakibatkan kapasitas angkutan oksigen menurun sehingga mengakibatkan anokisa pada organ target organ akan menimbulkan gejala seperti pada sistem kardiovaskular yang mengakibatkan curah jantung, pada sistem saraf terjadinya redistribusi aliran darah, sistem urogenital menurunkan tekanan oksigen pena, serta pada epitel mengakibatkan penurunan afinitas Hb terhadap oksigen dengan meningkatkan enzim 23-DVG sehingga terjadilah gejala anemia. Untuk manifestasinya sendiri yaitu untuk gejala umumnya mudah lelah, lemah, pusing, sakit kepala, sesak saat aktivitas, jantungnya berdebar-debar, kemudian sulit berkonsentrasi. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya yaitu konjungtivanya pucat, kulitnya pucat, kemudian takikardi, murmur jantung dan kukunya rapuh. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk pemeriksaan laboratorium yaitu kita bisa cek hemoglobinnya atau Hb-nya, kemudian bisa cek hematokrit, eritrosit, indeks eritrosit seperti MCP, MCH, MCHC, serum iron, folat, serta vitamin B12. Kemudian untuk tata laksananya, pada prinsip terapi adalah mengatasi penyebab dan memperbaiki kadar hemoglobin. Terapi penyebabnya seperti menghentikan pendarahan apabila ada pendarahan, kemudian mengobati infeksi, mengatasi penyakit kronik. Untuk terapi lainnya seperti suplementasi besi oral atau intravena, vitamin B12, asam folat, dan eritropoietin pada indikasi tertentu. Kemudian juga bisa transfusi darah bila anemia berat atau simptomatik. Terapi oral diberikan kurang lebih 3 bulan setelah kadar Hb kembali menjadi normal untuk mengisi cadangan zat besinya. Kemudian untuk komplikasi dari anemia ini, jika tidak ditangani, anemia dapat menyebabkan seperti penurunan kualitas hidup, gangguan tumbuh kembang anak, penurunan kemampuan belajar, penurunan produktivitas. Kemudian juga bisa gagal jantung, gangguan kehamilan kalau dia wanita yang sedang hamil yaitu persalinan prematur, dan kematian pada anemia berat. Kemudian untuk prognosisnya yaitu tergantung penyebabnya.
Jika dia anemia defisiensi besi, sangat baik bila penyebab diatasi dan terapi adekuat. Kemudian kalau dia anemia akibat penyakit kronik, bergantung pada penyakit dasar. Kemudian kalau dia anemia hemolitik atau keganasan, prognosisnya lebih bervariasi dan dipengaruhi tingkat keparahan penyakitnya. Untuk edukasinya, kita bisa mengedukasikan pasien yaitu untuk mengonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging, daging merah, hati, ikan, ayam, bayam, kacang-kacangan dan sayuran hijau. Kemudian juga bisa mengonsumsi vitamin C bersamaan dengan makanan atau suplemen zat besi agar penyerapannya meningkat. Kemudian menghindari teh, kopi dan susu untuk mengonsumsi tablet besi karena dapat menghambat penyerapan. Baik, sekian dari pembahasan saya untuk anemia. Berikut referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.